قليل الشوق يبقى في اغترابي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. قال النبينا في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kehadiran Allah yang mana oleh Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pilih orang, meskipun hambanya suka meninggalkan sembahyang. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Takzim wal ikraman kami kepada Al-Mukarram Abi selaku pimpinan Dayah Al-Huda beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan yang terhormat kepada guru-guru yang masih bernaung di Dayah Al-Huda, baik guru luar maupun guru dalam. Dan yang teristimewa kepada Dewan Juri dan moderator yang arif lagi bijaksana. Dan yang kami sayangi santriwati santriwan yang selalu di hati. Berdirinya saya di sini bukan sembarang berdiri, bukan untuk memamerkan baju ini, bukan pula untuk memamerkan mata yang indah ini. Namun berdirinya kami di sini untuk mengisi acara yang berbahagia di malam hari ini. Dan perkenalkan, nama kami Fitriani. Dewan juri yang kami muliakan, santriwati santriwan yang kami banggakan. Sudah menjadi fakta dalam sejarah nasional bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini pernah direbut oleh para penjajah. Namun tetap para pejuang muslim yang mampu merebut kembali kemerdekaan ini, yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti ustadz, kiai, dan tokoh-tokoh yang lain. Dan semua yang mereka berikan bukan untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan hati. Dan sifat nasionalisme yang mereka berikan akhirnya membuahkan hasil. Hasil apa? Hasil kita dapat merasakan betapa indahnya kemerdekaan yang didasarkan dengan syariat Islam.
Oleh karena itu izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan kami patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang kami rangkum kembali menjadi sebuah sarahan yang bertema nasionalisme dalam konsep Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menegaskan kepada kita agar hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri, bukan pula sesuai dengan kehendak kita sendiri. Karena kita manusia memang memiliki sifat nasionalisme dan harga diri yang tinggi, bukan seperti mereka yang seharga dengan sendal swallow, yang mana ketika dibayar 10.000 mereka langsung mau ini, mau itu, ini itu. Tetapi ketika sudah dibayar mereka diinjak-injak umpama sendal yang tidak berharga. Pergi ke sini, pergi ke situ, demi ini, demi itu, dan akhirnya mereka menjadi bingung mengapa bisa menjadi begini dan mengapa bisa menjadi begitu. Akhirnya pula mereka menjadi porak-poranda dan menyebabkan banyak orang yang mendemo ke tengah jalan, menyebabkan pula permusuhan. Dan akan banyak dari antara kita yang semula kenal menjadi tak kenal, semula bersatu menjadi berseteru. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memiliki sifat nasionalisme dan harga diri yang tinggi, sudah seharusnya kita mempersatukan bangsa, membangkitkan kesadaran dan menguatkan keimanan. Karena apa? Karena Islam adalah tinggi, tidak ada yang lebih utama dari Islam. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang dapat mengunggulinya. Maka jika sebuah negara dibangun berlandaskan dengan syariat Islam dan syariat Islam ditegakkan di kesehariannya, wajib bagi seorang muslim untuk membela peperangan di negeri tersebut. Dan namun sebaliknya, jika negeri tersebut dibangun bukan berlandaskan dengan syariat Islam melainkan dengan kekufuran, maka haram hukumnya bagi kita untuk membela peperangan dengan negeri tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, secara tidak langsung kita sekarang sedang dijajah, memang bukan melalui fisik namun melalui ekonomi, intelektual budaya, mengikis peradaban, melemahkan keyakinan dan memupuk perpecahan dengan segala properti barang yang mereka keluarkan, seperti halnya teknologi yang dapat melemahkan akal pikiran manusia. Dan seperti inilah dampak daripada penderitaan yang kita sendiri pun tidak menyadarinya. Maka jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan terhadap negara? Apa yang harus kita lakukan terhadap agama? Sebagai jawabannya, mari kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat. Inti daripada pidato kami adalah untuk mewujudkan nasionalisme dalam konsep Islam, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang artinya apa? Tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan, dan tidak ada permusuhan, melainkan saling mengisi kekurangan dalam kehidupan satu bangsa dan satu negara. Dan mari kita mempersatukan bangsa, menguatkan keimanan dan membangkitkan kesadaran kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, persaudaraan yang terjalin sesama muslim merupakan persaudaraan yang berganda. Yang pertama atas dasar keimanan, yang kedua atas dasar keturunan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah peserta kita yang memegang nomor undian 14 atas nama Tungku Fitriani.